teman-teman semua, kembali lagi dengan aku di channel RR Instan. Kalian udah pada nonton Chainsaw Man episode yang pertama? Gimana? Apa sesuai dengan omongan netizen yang bilang kemarin udah nonton bocorannya? Menurutku, ini sesuai dengan ekspektasiku. Oke, kita bongkar satu-satu dari setiap sisinya. Disclaimer dulu nih, penilaian ini sesuai dengan pendapatku pribadi, jadi jangan pada baper ya. Pertama dari CGI-nya. Penggambaran setiap karakter animenya dibuat sama persis waktu udah dijadiin CGI. Adegan fight-nya juga nggak kaku. Siapa kemarin yang bilang CGI-nya ampas? Sini ku tempelin satu-satu kalian ya. Tapi minusnya ada di perwujudan dari si MC waktu berubah jadi iblis kepala Shingsu. Shingsu ini gergaji mesin ya. Leher si Denji jadi sedikit lebih panjang dan jadi lebih banyak ngeliatin tali-tali yang mirip dengan kabel di sepanjang lehernya itu. Ditambah lagi lebar kepalanya yang sedikit lebih gepeng ngebuat penampakan Denji ini jadi agak imut, bukan badas. Dengan kepala berwarna oranye, wujud iblis Chainsaw Man si Denji ini malah mirip dengan ayam jago. Tapi secara keseluruhan, CGI yang ada di episode pertama ini sangat memuaskan ya guys ya. Jadi untuk CGI-nya 8/10. Yang kedua, sinematografi. Adegan dibuka dengan scene yang nunjukin seseorang berjalan di sebuah gang dengan pengambilan gambar layaknya game FPS yang ngebuat kita bisa ngelihat perspektif dari karakter yang ditampilkan, yaitu Denji. Lumayan seru juga nih, apalagi bisa nonton di VR box ya. Cuman, masih ada cumannya. Ada satu scene yang bisa dibilang mungkin ini transisi yang agak ganggu bagiku. Tepatnya waktu adegan zoom in ke bulan, terus zoom out dengan kecepatan yang lumayan cepet. Terus pindah lagi ke Denji yang badannya udah kepotong-potong di tong sampah. Jujur waktu bagian ini aku mikir editornya kayak pakai preset transisi default yang ada di aplikasi editing video, kayak yang aku pakai ini. Jujur aku kurang kompatibel di bidang ini, tapi dengan kacamata orang awam, sejujurnya aku suka banget dengan semua sudut pengambilan gambar di episode pertama ini. Jadi 8/10 juga. Yang ketiga, color grading. Aku nggak tahu ya, tapi aku ngerasa MAPPA memang mau buat jadi high vibes gitu loh. Dan ada beberapa anime yang aku bisa langsung tahu kalau ini digarap sama MAPPA cuma dari vibesnya doang. Kayak Dororo, Dorehedoro yang aku bilang kemarin di video sebelum ini, Inuyashiki, dan Shingeki no Kyojin Final Season. Khususnya pas studio MAPPA ini garap Shingeki no Kyojin, aku ngerasa vibes yang dibawa sama studio sebelumnya yang garap Shingeki no Kyojin ini hilang. Vibesnya jadi lebih kelam, dominasi warna abu-abu sama coklat ditambah kayak ada kabut-kabutnya gitu. Dan vibes itu kerasa juga waktu aku nonton episode pertama yang kemarin. Di awal, mungkin vibes anime ini sangat ceria sekali, rock and roll, gokil dan asik. Tapi mungkin vibes kelamnya nanti bakal terasa di episode-episode selanjutnya, mengingat memang anime ini temanya adalah gore. Mungkin ya. Yang keempat, musik. Musik yang kumaksud semua musik yang ada, kayak opening, ending, BGM, sama sound effect. Nggak bisa dibilang kaleng-kaleng sih kalau ini. Aku sendiri tipe orang yang cukup jarang nontonin opening song yang ada di anime manapun. Tapi untuk beberapa anime, aku tahan nontonin sampai habis karena musiknya asik cuy. Dan opening Chainsaw Man ini diisi sama Kenshi Yonezu, penyanyi yang udah terkenal banget di Jepang. Dia juga yang nyanyi lagu openingnya Boku no Hero Academia yang judulnya Peace Sign. Terus duet sama aktor Jepang Masaki Suda dengan judul lagu Hairo to Ao yang sering di cover sama youtuber-youtuber. Lagu endingnya juga yang dinyanyiin sama Fondi nggak kalah keren cuy. Dengan vibes rocknya yang sesuai dengan aksi Denji di episode 1 ini, jadi ngebuat kesan keren dan badas penampilan Denji di episode pertamanya. Jadi first impression yang bagus sekali Denji. Fondi ini juga yang nyanyiin opening di anime Osama Ranking season 2 kemarin, yang judulnya Hadaka no Yusa. Terus sound effect yang ada di anime ini masih belum terlalu kelihatan banyak ya. Namanya awal-awal, masih didominasi sama suara gergaji mesinnya si Denji. Tapi kayaknya agak kurang kuat gak sih suaranya? Suara Shingsu yang sering aku dengar di dekat rumahku itu kayak gini. Tapi mungkin mesinnya si Denji ini masih kecil, jadi nggak terlalu kuat suaranya. BGM yang disajiin juga menurutku enak-enak aja didengar. Dan ngebuat kita juga bisa ikut ngerasain suasananya. Contohnya waktu adegan flashbacknya si Denji, aku dibuat ikut ngerasain perasaan nggak nentu dan bingung sama masa depan yang dirasain sama si Denji ini. Kau お前も死ぬのか? 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 お前も死ぬ
Oke, overall sangat bagus dan pas mantap. 9/10. Yang terakhir, pengisi suaranya. Masih di episode pertama, jadi nggak semua karakter dapat jatah tampil. Tapi seenggaknya 2 karakter penting ini udah dikasih tahu wujud dan suaranya kan? Yap, bener banget. Denji sama Makima. Untuk orang-orang yang bilang kemarin kalau pengisi suara si Denji ini murahan dan masih noob, halo, gimana pendapatnya? Sebenarnya di awal juga aku agak ragu karena memang pengisi suaranya itu bener-bener baru banget ngisi suara anime. Jadi ini tuh bisa dibilang debutnya. Ditambah lagi wajahnya yang kayak fanboy gini, apa bisa meranin karakter urak-urakan? Aku juga pembaca manganya dan ngebayangin kalau pengisi suaranya itu Okamoto Nobuhiko, pengisi suaranya Bakugo Katsuki dari Boku no Hero Academia. Tapi rasa raguku tuh hilang setelah denger si Denji ini menggila waktu ngebantai iblis zombie. Jadi aku rasa cocok-cocok aja sih dan berhasil ngeluarin perangainya si Denji yang serampangan. Untuk Makimanya sendiri, aku cuma bisa bilang cocok aja, nggak terlalu banyak komentar sama suaranya. Karena juga aku nggak pernah berekspektasi ataupun milih-milih pengisi suara karakter ini dari awal. Ya selagi bisa nampilin sisi dewasa dan dominannya Makima, aku rasa aku pos-pos aja dan bagus-bagus aja sih. Kecuali kalau seiyunya itu malah suaranya kayak loli dan malah nggak lucu ya. Buat orang yang nggak baca manganya aja udah bisa tahu Makima ini gimana karakternya. Karena saking banyaknya orang yang nge-cosplayin sampai di-ban dari event karena sangat meresahkan. これ君がやったの？買うならちゃんと餌はあげるよ。 Jadi aspek ini juga overall mantap sekali. 8/10. Kita tunggu aja sampai semua karakternya nongol. Apakah aman-aman aja? Aku sendiri nungguin si Power sama si Rize. Khususnya Rize ya, karena profil seiyunya nggak ada di beranda Chainsaw Man-nya. Nah kalau kalian sendiri, ada yang kalian tunggu nggak? Komen di bawah ya. Oke, segitu aja review episode pertama Chainsaw Man dari aku. Kalau ada yang ngerasa nggak cocok dan beda pendapat sih fan-fan aja. Tapi asik juga kalau kita bisa bahas di komen-komenan ya. Jadi komen dong, bagian yang kalian suka sama nggak sukanya. Oke? Kalau gitu sekian aja video kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share ke teman-teman kalian semua supaya nggak tahu isi video ini jadi tahu. Dan subscribe channel ini juga supaya aku lebih semangat lagi buat video-video baru. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.